Halo guys, kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini kita akan coba studi kasus nih guys. Jadi kemarin ada teman kita yang bertanya ya di video kita juga, itu kira-kira dari modem C-Link ataupun kemarin yang dipertanyakan sama teman kita tuh modem ZTE F460 versi 2 kalau aku nggak salah ya. Apa berapa ya? 46 apa versi berapa kemarin? Ya, jadi teman kita tuh bertanya, bisa nggak dial PPOE-nya itu dari LAN? Tentu bisa teman-teman. Nanti kita banding, case-nya nanti kita banding. Oke? Nanti kita akan coba cek di video. Kamu tonton aja videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Oke, jadi melalui studi kasus yang tadi yang disampaikan oleh teman kita yang komen di video kita juga. Nah, kali ini kita akan coba studi kasusnya teman-teman. Jadi dari video tadi kita coba ulik ulang ya. Dari Mikrotik masuk ke OLT, lalu masuk ke modem C-Link ataupun modem lainnya, terserah, itu bebas. Nah, mau ZTE versi F460 atau ZTE versi F berapa gitu teman-teman. Lalu masuk ke modem TP-Link, Tenda, apalagi ya, Totolink, pokoknya yang bersifat LAN teman-teman. Jadi artinya kita dial PPOE dari modem C-Link ke modem TP-Link. Dial PPOE nya bebas nih bang, bebas, mau dari LAN 1 sampai LAN 4 kamu bisa dial PPOE. Oke, sekarang gini, kita sudah punya dua PPOE teman-teman, C-Link dan C-Link 1. Ini tidak ada di set VLAN, tidak ada di set lain-lain. Pokoknya kamu setnya normal seperti bagaimana biasanya, dasar. Ini settingan dasar ya teman-teman. Kita masuk dulu ke bagian modem C-Link-nya. Oke, jadi kita konekkan dulu nih modem utamanya, modem C-Link-nya. Oke, kita login dulu teman-teman. Oke, di sini kita login dulu. Lalu kita masuk ke bagian status dulu ya. Status, kita cek dulu teman-teman network information-nya. Nah, ini udah bersih ya. Kalau dia belum bersih, kamu bersihkan dulu nanti. Nah, nanti munculnya di mana, ntar aku kasih tunjuk di mana posisinya. Oke, di bagian link information ini pastikan redaman itu tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Kalau terlalu rendah, dia bisa menyebabkan alat atau perangkat kita ngeblank, panas, dan kalau terlalu tinggi internetnya tidak akan masuk. Oke, minimal dia dari minus 11 atau minus 12 sampai minus 27. Kalau minus 28 kamu harus hati-hati, wanti-wanti. Masih bisa, tentu masih bisa, cuman kita harus waspada teman-teman, karena ketika redaman kamu naik itu bakalan jadi loss. Oke, lanjut kita masuk ke bagian network. Nah, pada bagian network ini teman-teman, kamu cek dulu di connection name-nya nih. Usahakan tidak ada yang lainnya. Artinya harus satu ini aja. Kalau yang ada yang lain gimana? Itu nanti akan menyebabkan Mikrotik kita banyak lognya teman-teman. Banyak lognya, seolah-olah seperti banyak PPOE yang mencoba koneksi, padahal tidak. Itu dari modem yang sama, namun PPOE-nya tidak terdaftar di Mikrotik sehingga dia lognya muncul. Oke, kita masuk ke bagian sini ya teman-teman. Pertama bikin dulu PPOE-nya, tipenya PPOE ini. Lalu bagian service listnya internet teman-teman. Kita tidak setting VLAN ya. Jadi VLAN ini untext saja. Terus kamu perhatikan di sini. Pastikan koneksinya sama seperti ini settingannya, jangan dirubah-rubah ya. Port bindingnya jangan ada yang di checklist. Enable DHCP server checklist, enable NAT checklist, service list internet, VLAN tipe untext. Lalu username-nya masukkan username yang kamu setting di Mikrotik tadi teman-teman. Oke. C-Link passwordnya 123. Kalau sudah create saja. Nah, jika sudah di create, coba kamu cek dulu di bagian status teman-teman. Pastikan dia sudah dapat IP. Nah, seperti ini. Oke, sudah dapat IP nih teman-teman. Sudah connect dia nih ke Mikrotik kita. Coba kita tes internet atau ping 88 juga bisa. Nah, ini internet sudah masuk ya. Kalau sudah, kamu masuk lagi ke bagian network. Nah, ini untuk koneksi ke modem berikutnya atau dial PPOE nya teman-teman. Perhatikan dan jangan sampai salah. Tipenya ini jangan PPOE lagi teman-teman. Tipenya jangan PPOE lagi.
Nah, tipenya ini kita pilih bridge ya. Kita pilih bridge, kita pilih bridge, terus port bindingnya kita aktifin teman-teman. Nah, kita mau bending kemana nih? Mau dial PPOE nya kemana? LAN 1 kah? LAN 2 kah? LAN 3 kah? Atau LAN 4? Atau ke semua LAN-nya gitu. Bebas, kamu mau dial kemana aja. Dan ini juga bisa pakai CCTV, juga bisa pakai ini teman-teman. Jadi kalau CCTV itu connect-nya ke LAN 4, internet connect-nya ke LAN 3 bisa. Nah, PPOE connect-nya dari MikroTik langsung bisa, karena di CCTV itu ada dia koneksi untuk PPOE-nya. Oke, yang kita bahas di sini internetnya aja dulu teman-teman ya. Nah, aku mau dial PPOE-nya itu dari LAN 3 ya. Dari LAN 3 masuk ke TP-Link nanti. Enable DHCP servernya aktifin, service listnya internet, VLAN tipenya kita tidak atur teman-teman. Jadi untek aja. Kalau sudah create saja teman-teman. Oke, kalau sudah kita create ya kan, kalau sudah kita create, maka kita bisa langsung melakukan pengecekan ke TP-Link-nya teman-teman. Oke, di sini aku coba buka TP-Link-nya ya. Nah, ini TP-Link ini kita connect dulu ke TP-Link-nya. Password TP-Link-nya itu biasanya berada di belakang modem TP-Link-nya teman-teman. Berhubung aku sudah pernah connect, jadi tidak perlu lagi masukkan password. Oke, di sini kita masuk ke modem TP-Link-nya. Ups. Oke, sebentar teman-teman. Ini karena aku tadi sudah setting ya, jadi tidak perlu menyeting ulang password. Nanti kalau kamu pertama kali masuk ke modem TP-Link-nya, itu biasa kita disuruh minta setting, kita disuruh setting password pertama kali login gitu. Kamu setting aja. Minimal 8 karakter, itu bebas teman-teman. Ups, bentar. Huruf besar semua tadi. Salah. Oke, di sini kita udah login teman-teman. Kalau kita sudah login, kita masuk ke bagian network. One-nya ini kita ganti ya, karena tadi C-Link 1 udah kita C-Link sudah kita pakai. Diganti. Perhatikan, kita masuk ke network, kita masuk ke One, lalu di bagian sini pilih PPOE. Ya, dial PPOE seperti biasa teman-teman. Mungkin kamu sudah paham ya. PPOE username-nya C-Link 1, passwordnya 123. Yang lainnya tidak perlu disetting, kamu save aja. Kalau dia sudah connected, artinya sudah berhasil teman-teman. Untuk melakukan pengecekan, kita cek di status, lalu kita scroll ke bagian bawah. Nah, di bagian One ini sudah terkoneksi teman-teman. Oke, ini kita tes dulu teman-teman. Seharusnya dia sudah bisa. Nah, ini perhatikan teman-teman, kita sudah bisa internetan ya teman-teman. Artinya kamu sudah terkoneksi ke internet. Kalau sudah ada koneksi internetnya, biasanya reply teman-teman. Oke, di sini udah reply teman-teman. Artinya kamu sudah berhasil dial PPOE. Oke, untuk melakukan pembuktian, kita coba connect dulu ke modem utama. Modem utama yang ada MikroTik-nya teman-teman ya. Oke, di sini coba aku connect ulang. Astagfirullah. Oke, sebentar. Kita perhatikan di bagian active connection-nya teman-teman. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berhasil dari PPOE teman-teman ya. Nah, buat kamu semua yang pengen nanya-nanya, boleh komen langsung di kolom komentar. Insya Allah kita bisa bahas, kita akan bahas. Kalau kita tidak bisa bahas, kita kasih link yang bisa kamu mengerti agar kamu bisa lakukan settingan ke perangkat internet kamu sendiri teman-teman. Semoga video ini membantu. Kalau perkataan dan ucapan saya terburu-buru, mohon maaf teman-teman. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.